Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya akan memberikan tips dan trik dalam menembus jurnal nasional terakreditasi SINTA. Sebelum kita mulai, apakah SINTA itu? SINTA atau Science and Technology Index adalah sistem informasi penelitian berbasis web untuk mengukur performa peneliti, institusi, dan jurnal di Indonesia. Terkait jurnal, terdapat 6 peringkat yang terdiri dari SINTA 1 sampai ke SINTA 6, di mana SINTA 1 memiliki peringkat yang terbaik. Terdapat 9 unsur yang menentukan peringkat dari jurnal SINTA tersebut, baik dari segi bobot manajemen dan substansi. Berikut adalah status dan nilai total jurnal peringkat SINTA berdasarkan penilaian dari unsur-unsur tersebut. Adapun jurnal yang sudah terakreditasi oleh jurnal internasional seperti Scopus, meskipun dia terakreditasi di peringkat 2 bahkan 6, maka akan langsung menjadi peringkat 1. Berikut saya akan memberikan langkah-langkah agar bisa tembus ke jurnal terakreditasi SINTA. Kita masuk dulu ke websitenya SINTA. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mencari judul-judul jurnal yang sesuai dengan penelitian kita. Pilih source dan pilih jurnal. Sebagai contoh, saya akan mempublish penelitian saya di bidang geospasial. Kita tinggal ketik saja geospasial. Maka akan muncul jurnal-jurnal yang sesuai dengan judul penelitian kita. Di sini terdapat 2 jurnal. Pertama adalah Journal of Applied Geospatial Information yang dia terakreditasi SINTA 3, dan Journal of Geospatial Information Science and Engineering yang terakreditasi di SINTA 4. Sebagai contoh, saya akan memasukkan artikel penelitian saya di jurnal JGIC. Kita klik jurnalnya. Kemudian kita masuk ke websitenya. Langkah pertama yang harus kita pastikan adalah bahwa jurnal ini masih terakreditasi oleh SINTA. Umumnya, setiap publisher jurnal akan menyertakan sertifikat akreditasi SINTA di halaman muka webnya. Contoh seperti ini. Kita klik. Berikut adalah sertifikat akreditasi SINTA dari jurnal yang akan kita masukkan. Fokus utama adalah pada tanggal berlakunya sertifikat ini. Di sini sertifikat berlaku hingga tahun 2022. Langkah berikutnya adalah memastikan artikel penelitian kita sesuai dengan fokus dan skop dari jurnal yang kita tuju. Tinggal pilih fokus dan skopnya. Artikel penelitian saya di bidang geospasial dengan fokus kepada Global Navigation Satellite Systems, sehingga sesuai dengan fokus dan skop dari jurnal yang kita tuju. Apabila penelitian kita tidak sesuai dengan fokus dan skop dari jurnal, maka kemungkinan besar jurnal kita akan ditolak. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu template jurnal yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah
template yang berisikan judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Adapun pada template yang lain terdiri atas judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, dan referensi. Dalam menyiapkan tulisan, kita harus mengikuti template yang telah disediakan. Umumnya di setiap jurnal sudah disediakan template penulisan di halaman mukanya seperti berikut. Kita klik. Berikut adalah template jurnal yang akan saya tuju. Tips yang pertama, kita wajib mengikuti jenis tulisan, ukuran tulisan, maupun spasi. Tips yang kedua, dalam mengerjakan tulisan, kita bisa langsung di dalam template yang disediakan, sehingga jenis hurufnya, ukuran, spasi, bentuk tabel, dan gambar sesuai. Ingat, sesuaikan semua hal dengan template yang disediakan. Tips yang ketiga, pelajari juga gaya selingkuh dari artikel-artikel yang telah terbit sebelumnya untuk memperbesar peluang kita untuk tembus. Tips yang keempat, ini yang paling penting ternyata. Ingat, setiap jurnal memiliki akreditasi, dan untuk mempertahankan akreditasinya, jurnal tersebut memerlukan penulis dari luar. Sehingga apabila kita memasukkan jurnal kita di instansi di luar instansi kita, maka peluang artikel kita untuk publish lebih besar. Yang terakhir, dalam menulis referensi, gunakan metode citasi yang sesuai. Usahakan gunakan aplikasi manajer referensi seperti Mendeley ataupun Zotero. Untuk Mendeley sudah saya siapkan di video saya sebelumnya. Setelah kita menyelesaikan artikel kita, maka langkah selanjutnya adalah kita mensubmit artikel ke jurnal yang kita tuju. Langkah yang pertama adalah kita harus melakukan register terlebih dahulu sebelum kita dapat memasukkan artikel kita. Pilih register. Dalam melakukan register, ikuti langkah-langkah yang diperintahkan. Setelah melakukan register, kita akan mendapat email dari publisher yang menyatakan bahwa akun kita sudah terregistrasi. Setelah melakukan register, kita bisa login untuk mensubmit artikel kita. Kemudian pilih Start a New Submission. Kemudian lakukan langkah-langkah yang diperintahkan dalam tata cara submission-nya. Jangan sampai ada yang terlewat. Setelah selesai melakukan submit artikel, maka publisher akan mengirimkan email yang isinya menyatakan bahwa kita telah mensubmit artikel di publishernya. Setelah ini kita tinggal menunggu hasil dari review publisher. Hasil revisi kemudian diberitahukan melalui email yang dikirim oleh publisher yang isinya terdapat attachment terkait hal-hal yang harus direvisi ataupun disesuaikan. Ingat, setiap masukan terkait dengan revisi wajib kita lakukan dan kita sesuaikan. Dan yang kedua, kita tidak boleh telat mensubmit hasil revisi sesuai dengan tanggal yang dijadwalkan. Kegiatan revisi ini bisa berlangsung 1 kali, 2 kali, atau bahkan lebih dari 2 kali, sesuai dengan masukan dari reviewer dan revisi yang kita lakukan. Ingat kata kuncinya, lakukan semua revisi yang diperintahkan oleh reviewer. Setelah selesai melakukan revisi dan sesuai dengan keinginan reviewer, maka paper kita akan dipublikasi yang akan diinfokan melalui email yang di dalamnya terdapat link dari artikel kita.
Berikut adalah artikel kita yang sudah dipublish. Di sini kita bisa melihat artikel kita, sekaligus bisa mendownloadnya. Sekian video mengenai tips dan trik menembus jurnal terakreditasi Sinta. Semoga berguna dan bisa menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.